Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar definisi i'rab dalam kitab Jurmiyah. Jadi definisi i'rab dalam kitab Jurmiyah adalah taghyiru awakhiril kalimi lihtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdun aw takdiron. I'rab adalah perubahan harokat atau huruf pada akhir kalimat yang perubahan itu dipengaruhi oleh amil dan terkadang perubahannya terlihat, terkadang hanya kira-kirakan. Itu definisi i'rab. Poin penting dalam definisi i'rab itu adalah perubahan ya. Perubahan. I'rab itu perubahan. Perubahan pada apa? Perubahan pada harokat ataupun perubahan pada huruf. Jadi seperti Zaid ini berubahnya pada harokatnya. Zaid kadang dibaca Zaidun, kadang dibaca Zaidan, kadang dibaca Zaidin. Ini harokatnya berubah-ubah. Itu namanya i'rab, perubahan harokat. Atau juga kadang-kadang lafal atau kalimah yang berubahnya hurufnya, tidak hanya harokatnya yang berubah. Seperti lafal Zaidani, Zaidaini. Kadang dibaca Zaidani, kadang dibaca Zaidaini, kadang alif nun belakangnya, kadang ya nun. Atau seperti yang satu lagi contohnya Zaiduna, Zaidina, kadang dibaca Zaiduna, kadang dibaca Zaidina, kadang memakai wamudun, kadang memakai ya nun. Nah ini namanya perubahan huruf. Jadi perubahan harokat atau perubahan huruf yang terjadi pada akhir kalimat. Nah perubahan-perubahan itu disebabkan oleh amil. Makanya kita bahas amil ya. Ini amil ini yang menyebabkan suatu kalimat berubah ini ya. Amil namanya. Nah definisi amil sendiri memang lafadz yang bisa mempengaruhi akhir kalimat, itu amil ya. Amil adalah lafadz yang bisa mempengaruhi akhir kalimat. Kita bagi macam-macam amil, ada dua macam amil. Yang pertama amil lafdi namanya, dan yang kedua amil ma'nawi. Apa itu amil lafdi? Amil lafdi adalah amil yang terlihat, bisa dilihat oleh mata. Sedangkan amil ma'nawi, amil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kita dari amil lafdi dulu. Amil yang bisa dilihat oleh mata ini contohnya ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Lafal ja'a Zaidun, ini lafal ja'a ini mempengaruhi lafal Zaid. Maka lafal ja'a ini disebut amil. Karena lafal ja'a ini menuntut lafal Zaid dibaca dun. Tidak boleh ja'a Zaidin atau ja'a Zaidan, tidak boleh. Lafal ja'a menuntut lafal Zaid dibaca dhammah. Ja'a Zaidun ya, tidak bisa yang lain. Nah berarti ja'a ini adalah bisa mempengaruhi lafaz lain, maka dia disebut amil dan bisa dilihat oleh mata, berarti amil lafdi. Nah ja'a ini termasuk kalimat fi'il, jadi semua kalimat fi'il itu termasuk amil lafdi. Lalu yang kedua ra'aitu Zaidan. Lafal ra'aitu ini menuntut lafal Zaid dibaca fathah, dibaca Zaidan. Tidak boleh ra'aitu Zaidin atau ra'aitu Zaidun, harus dibaca ra'aitu Zaidan. Berarti ra'aitu ini mempengaruhi lafaz Zaid, menuntut dibaca dan Zaidan. Jadi termasuk amil lafdi ya. Fi'il fa'il ini juga termasuk ke dalam amil lafdi. Lalu yang contoh yang terakhir marartu bi Zaidin, bi Zaidin. Jadi bi ini menuntut lafaz Zaid dibaca kasroh atau dibaca Zaidin. Tidak boleh bi Zaidun atau bi Zaidan, tidak boleh. Maka bi ini termasuk mempengaruhi lafaz Zaid, harus dibaca Zaidin. Nah ini termasuk amil lafdi namanya, amil yang bisa dilihat oleh mata. Nah ini bi ini termasuk kalimat huruf jar. Nah berarti semua huruf jar itu bisa dikategorikan sebagai amil lafdi atau amil yang terlihat. Nah itu sedikit macam-macam amil lafdi ya. Amil sesuatu yang bisa mempengaruhi akhir kalimat beri'rab tertentu. Itu namanya amil. Ada yang amil yang terlihat dinamakan amil lafdi. Ada juga amil yang tidak bisa dilihat, namanya amil maknawi. Amil maknawi ini cuma ada dua, ada dalam dua keadaan, dua posisi, pada dua jenis posisi. Amil maknawi, amil yang tidak terlihat, yang pertama namanya amil maknawi ibtida. Nah, amil maknawi ibtida ini hanya terdapat pada mubtada saja. Selain mubtada tidak ada amil maknawi ibtida. Contohnya lafal alhamdulillah. Lafal alhamdu ini dia sebagai mubtada karena isim ma'rifat di permulaan. Nah, yang membuat dibaca alhamdu itu adalah amil maknawi ibtida.
Tidak boleh dibaca alhamdi atau alhamda. Nah, berarti menuntut lafal alhamdu dibaca domah alhamdu, berarti ada sesuatu yang mempengaruhi. Namun karena tidak terlihat sesuatu itu dinamakan amil maknawi, dan dirumuskan oleh para ulama dinamakan amil maknawi ibtida yang hanya terdapat pada mubtada. Harusnya mubtada itu berirob rofa atau berirob tertentu itu harus ada yang mempengaruhi, harus ada amilnya. Mana? Ternyata setelah diteliti ternyata tidak terlihat amilnya, disebut amil maknawi ibtida dan hanya terdapat pada mubtada. Jadi setiap mubtada pasti ada amil yang mempengaruhinya, ada amil yang membuat dia rofa, dinamakan amil maknawi ibtida. Lalu amil maknawi yang kedua adalah amil maknawi tajarrud. Amil maknawi tajarrud ini hanya terdapat pada fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' yang rofa itu pasti dipengaruhi oleh amil maknawi tajarrud namanya ya. Jadi kenapa fi'il mudhari' rofa? Karena dipengaruhi oleh amil maknawi tajarrud, seperti lafal yadribu zaidun. Yadribu ini fi'il mudhari' beri'rob. Kalau dia beri'rob, punya i'rob rofa, pasti ada yang mempengaruhi atau ada amilnya. Mana? Amilnya ternyata oleh para ulama tidak bisa dilihat, namun ada, dinamakan amil maknawi tajarrud yang mempengaruhi, yang membuat lafaz yadribu dibaca rofa. Tidak boleh yadriba, apalagi yadribi ya, harus dibaca yadribu rofa. Siapa yang merofakan, siapa yang membuat yadribu itu rofa? Yaitu amil maknawi tajarrud, dan ini hanya berlaku di fi'il mudhari'. Jadi setiap fi'il mudhari' itu ketika tidak ada amil sebelumnya ya, tidak ada amil jazim dan amil nasib, maka dia i'robnya rofa, dan yang merofakan adalah amil maknawi tajarrud. Nah, itu jenis amil yang mempengaruhi akhir sebuah kalimat berirob tertentu. Jadi perubahan harokat atau perubahan huruf itu dipengaruhi oleh sebuah amil ya, amil yang menuntut suatu kalimat itu berirob tertentu atau berharokat tertentu. Nah, itu sepenggal definisi irob, perubahan harokat atau perubahan huruf pada akhir kalimat yang disebabkan oleh amil. Masih ada lagi, kadang perubahannya secara lafadz dan kadang secara kira-kira. Nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya ya. Ini belum selesai, tinggal membahas irob lafdun dan i'rab takdiron atau i'rab yang terlihat dan i'rab yang dikira-kirakan. Insya Allah akan kita bahas di video yang selanjutnya. Dan kita bisa menghafalkan dengan tanya jawab seperti di bawah ini. Apa definisi i'rab? Huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdun aw takdiron. Artinya, i'rab adalah perubahan harokat atau huruf pada akhir kalimat yang perubahan itu dipengaruhi oleh amil, dan terkadang perubahannya terlihat, terkadang hanya dikira-kirakan. Apa definisi amil? Amil adalah lafaz yang bisa mempengaruhi akhir kalimat. Ada berapa macam amil dan sebutkan? Ada 2, amil lafzi dan amil maknawi. Apa definisi amil lafzi? Amil lafzi adalah amil yang terlihat. Contohnya, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Mana amil lafzinya? Ja'a ra'aitu marartu bi. Apa definisi amil maknawi? Amil maknawi adalah amil yang tidak terlihat. Ada berapa macam amil maknawi? Dan sebutkan ada 2, yaitu amil maknawi ibtida dan amil maknawi tajarrud. Contoh maknawi ibtida, alhamdulillah. Mana amil maknawinya? Tidak terlihat pada lafal alhamdu. Contoh amil maknawi tajarrud, contohnya yadribu zaidun. Mana amil maknawi tajarrudnya? Tidak terlihat pada lafaz yadribu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas definisi i'rab, dan insyaallah kita lanjutkan di video yang selanjutnya tentang i'rab lafdun dan i'rab takdiron. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.